Shalom anak-anak yang kasih Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya? Pasti anak-anak dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan dalam perlindungan Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Bapak yang bernama Bapak Otniel Hamonangan. Bapak mengajar di SPK Surabaya Grammar School. Ya, anak-anak kasih Tuhan, kita dalam pembelajaran bersama-sama dengan program televisi di SBO, kita akan belajar di rumah bersama guruku. Nah, puji Tuhan. Anak-anak kasih Tuhan, sebelum kita akan mulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan semua hidup kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Allah yang akan menolong kami di dalam pembelajaran ini. Berkati kami Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya anak-anak kasih Tuhan, sebelum kita akan belajar, mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dan kita akan bersama-sama bernyanyi ya. Siapkan kalau anak-anak ada yang mau berdiri, mari kita berdiri bersama-sama. Kalau ada yang duduk silahkan ya. Kita akan nyanyi bersama-sama dengan lagu Ada Sobatku yang Setia ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, puji Tuhan, kita percaya bahwa hanya nama Yesus yang menghibur kita. Ya, anak-anak yang kasih Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar. Pagi hari ini kita siapkan semua perlengkapan pembelajaran kita. Ya, anak-anak, kita akan belajar, yaitu dengan pembelajaran yang ketiga tentang tema sumber pertolonganku hanya pada Allah. Anak-anak kasih Tuhan, mari kita akan siapkan pembelajaran kita. Nah, kita sudah memuji Tuhan dan kita percaya bahwa sumber pertolongan kita hanya pada Tuhan. Tujuan pembelajaran hari ini, anak yang kasih Tuhan, yaitu yang pertama, perhatikan. Tujuannya adalah supaya anak-anak dapat memahami sumber pertolongan itu hanya pada Allah saja. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, supaya anak-anak dapat memahami bentuk pertolongan itu hanya pada Allah. Dan yang ketiga, kita tahu supaya anak-anak dapat mempraktekkan ya bentuk syukur atas pertolongan Tuhan. Nah, ini tujuan pembelajaran pagi hari ini. Nah, anak-anak, ayat Alkitab yang kita ambil di dalam kitab Mazmur ya. Mari kita akan buka sama-sama kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat 2. Kita akan sama baca sama-sama ya. Kita buka Alkitabnya, kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat 2. Ya, kita akan baca sama-sama. Hitungan ketiga mulai. Mari. 1, 2, 3.
Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang ku percaya. Amin. Jadi anak-anak kasih Tuhan, tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita itu hanya kepada Allah. Dialah sumber, ya, sumber pertolongan kita hanya kepada Allah. Lah anak kasih Tuhan, tahu nggak, ya, bahwa kita hidup di dalam dunia ini ada banyak peristiwa yang terjadi. Ya, ada banyak peristiwa. Ya, salah satunya kita tahu ini peristiwa bencana alam. Nah, bencana alam, tahu nggak? Kira-kira ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar gempa bumi. Ya, gempa bumi ini adalah peristiwa yang mungkin kita pernah alami atau anak-anak pernah melihat. Ya, ini adalah peristiwa di mana ada pergerakan di bawah bumi dan terjadilah gempa bumi. Ada peristiwa alam lagi yaitu bencana yang kita tahu, salah satunya adalah peristiwa apa ini anak-anak? Ya, ini peristiwa tsunami, betul. Tsunami ini sama, ya, ada pergerakan pergeseran bumi tapi di bawah dasar laut yang mengakibatkan ada gelombang laut, ya, yang tinggi dan gelombang laut itu ke daratan dan itulah disebut peristiwa tsunami. Ini adalah peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Ada lagi peristiwa apa ini? Apa anak-anak? Ya, betul. Ini adalah peristiwa tanah longsor. Ini terjadi karena ada pergerakan tanah dari atas bukit turun ke bawah, terjadilah tanah longsor. Ini peristiwa tanah longsor. Ada peristiwa lain selain bencana alam. Nah, ini peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu peristiwa kejahatan. Salah satunya perampokan. Ada pencurian, ada penjambretan. Ini peristiwa-peristiwa yang kita alami dan yang pernah kita lihat. Ada peristiwa lain selain peristiwa penjambretan, ya, ada peristiwa juga pencurian dan ada juga peristiwa, nah, apa ini? Betul, ini adalah peristiwa wabah penyakit. Nah, anak-anak alami? Betul, anak-anak yang kasih Tuhan, kita mengalami di dalam seluruh dunia ini, bahkan bangsa Indonesia. Ya, kita alami peristiwa wabah penyakit ini yang kita kenal dengan virus COVID-19. Ya, kita alami sekarang. Nah, inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Ada lagi peristiwa apa ini? Ya, betul. Ini peristiwa mungkin kita pernah diejek, ya, atau dibully. Nah, peristiwa-peristiwa ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Tentunya kita harus memohon kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Karena dialah sumber pertolongan dalam hidup kita. Nah, apa sih pertolongan itu? Ya, perhatikan, apa itu pertolongan? Pertolongan adalah perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong. Ya, perbuatan atau sesuatu yang dipakai menolong atau bantuan. Jadi pertolongan itu setiap manusia tidak pernah luput dari pergumulan dan permasalahan hidup, dan juga pergumulan dan permasalahan atau kesulitan dapat datang pada siapa saja, ya, baik itu anak-anak, baik itu orang dewasa. Anak-anak kasih Tuhan, nanti sebentar lagi kita akan jeda, tetap di sini, tetap bersama Bapak Otniel, ya. Mari kita akan perhatikan jeda berikut ini. Ya, kita tetap bersama program Belajar di Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak. Bagaimana? Masih tetap semangat? Ya. Bapak percaya semua masih semangat, ya. Masih bersama Bapak Otniel, kita masih di dalam program Belajar di Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak kasih Tuhan, ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita akan buat yel-yel dulu, ya. Semuanya bangkit berdiri, kita buat yel-yel. Kalau Bapak bilang Yesus dahsyat, anak-anak bilang yes, yes, yes. Oke? Kita hitungan 3. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan, anak-anak kasih Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan. Ya, tadi Bapak bilang bahwa kita membutuhkan sumber pertolongan.
Ya, apa itu pertolongan? Pertolongan adalah perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong atau bantuan. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, setiap kita manusia mengalami namanya pergumulan, mengalami namanya masalah. Apakah itu anak-anak, apakah itu orang tua, apakah itu orang dewasa, apakah itu orang-orang yang lebih tua, ya, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang berpangkat ataupun tidak, semuanya mengalami pergumulan. Jadi kita harus datang kepada Tuhan. Ada satu cerita yang menarik, anak-anak kasih Tuhan. Cerita ini adalah kisah Panglima Naaman. Bagaimana dia orang yang hebat, tetapi dia mengalami permasalahan, dia mengalami sakit. Mari kita akan perhatikan video berikut ini. Dengan judul Panglima Naaman Sembuh, diambil dari sumber Alkitab Perjanjian Lama, di kitab 2 Raja-Raja, pasal 5 ayat 1-19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Naaman menjadi bingung. Tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Naaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Kemudian pergilah Naaman dan pasukannya, membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba para prajurit Naaman memohon agar Panglima Naaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Naaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya. Tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Anak-anak kasih Tuhan, ini adalah kisah Naaman. Bagaimana dia panglima yang hebat, panglima dari Raja Aram yang dikasihi oleh Raja Aram. Tapi dia mengalami masalah, dia mengalami sakit, yaitu sakit kusta. Ya, jadi Naaman sakit kusta, perhatikan, pernahkah anak-anak melihat penyakit kusta? Ya, nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang yang sakit kusta, ya. Dan kita tahu gambar orang yang sakit kusta itu dia akan mengalami tangannya mengalami keriput dan akhirnya akan tulangnya akan mengalami patah. Ini adalah gambaran orang yang jadi, anak-anak yang kasih Tuhan, penyakit kusta atau dikatakan lepra pada zaman dulu adalah salah satu penyakit yang sangat berat. Penyakit yang sangat berat, penyakit yang sangat ditakuti. Jadi, itu terjadi pada zaman dulu. Penyakit ini zaman dulu belum ada obatnya. Ya, sama yang kita alami hari ini. Ya, kita ada mengalami satu wabah penyakit yang kita sebut virus COVID-19. Ya, hari ini masih dicari obatnya, dicari. Nah, zaman dulu sama, ya, dianggap sebagai penyakit kutukan, ya, penyakit kusta ini dikutuk dari Allah. Jadi orang-orang yang sakit kusta zaman dulu itu harus diasingkan atau harus dikucilkan dari masyarakat karena penyakit itu menular. Sehingga orang-orang yang hidup zaman dulu yang kena sakit kusta, dia harus tinggal di goa-goa. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, ya, kita tahu dari cerita Panglima Naaman ini mengingatkan bahwa kita sehebat apapun, sekuat apapun, semampu kita, kita tidak akan bisa mengatasi yang disebut masalah hidup yang sedang kita alami. Ya, ingat, Mister tadi bilang, baik itu anak-anak, baik itu orang dewasa, baik itu orang tua, ataupun anak-anak muda, orang kaya, orang miskin, semuanya pasti mengalami. Jadi, kenapa? Karena kita adalah manusia yang penuh keterbatasan. Ya, hanya Allah,
Hanya Allah sebagai penolong yang setia, yang selalu memberikan jalan keluar, yang memberikan pertolongan jika kita mengalami masalah ya yang menimpa kehidupan kita. Mari anak-anak yang kasih Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Hanya Tuhan sajalah sumber pertolongan kita. Jadi dari apa saja ya kita dilindungi. Perhatikan, ada 3 hal. Yang pertama, kita dilindungi dari jerat perangkap si jahat, iblis. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai ayat 5. Maksudnya apa, Mister? Dari jerat perangkat jahat si iblis? Tahu nggak? Iblis itu pekerjaannya itu mengganggu, merusak dan membinasakan. Jadi kita dilindungi dari jerat si iblis. Kita dilindungi dari apa? Dari bahaya kecelakaan, ya. Terhindar dari orang-orang jahat seperti peristiwa-peristiwa yang kita hadapi tadi. Dan juga kita ya terhindar dari penyakit sampar, ya. Terhindar dari penyakit sampar. Penyakit sampar itu adalah wabah, ya, seperti hari ini, ya. Mari kita mau minta perlindungan kepada Tuhan. Jadi sumber pertolongan kita hanya pada Allah. Jadi supaya kita terhindar dari segala virus yang ada. Dan yang ketiga, ya, kita terhindar dari apa kita dilindungi? Dari panah si jahat. Maksudnya apa, Mister, panah si jahat? Ya, maksudnya apa, Pak? Ya, jadi maksudnya adalah, tahu tidak bahwa iblis seringkali itu ya memanahkan ya hal-hal kebencian, hal-hal iri hati, hal-hal egois, kesombongan. Itulah panah si jahat ya yang dipanahkan kepada manusia-manusia. Nah, oleh karena itu mari ya kita hanya mau berlindung kepada Tuhan supaya terhindar dari namanya jerat perangkat iblis, namanya penyakit sampar, dan namanya panah si jahat. Jadi anak-anak kasih Tuhan, nah bagaimana sih Allah melindungi? Ya, bagaimana Allah melindungi? Jadi Allah melindungi ya dengan cara, perhatikan. Yang pertama, Allah melindungi kita dengan kepak sayapnya, ya, dengan kekuatan tangan Allah sendiri. Dan juga Allah melindungi ya memagari kita dengan apa? Dengan kesetiaannya. Jadi Allah itu setia, ya. Iya, Allah itu setia. Lihat, kita bangun pagi, fajar pagi sudah terbit. Jadi Dia Allah yang setia. Dia memagari kita dengan kesetiaan. Dan yang ketiga, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat, ya. Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat, ya. Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk memagari kita. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, itulah bagaimana Allah kita melindungi kita sehingga kita terhindar dari segala masalah yang ada. Memang kita alami dalam kehidupan kita. Buktinya hari ini kita mengalami pergumulan, ya, permasalahan, yaitu kita hadapi wabah penyakit ini. Nah, anak-anak kasih Tuhan, sebelum Bapak lanjutkan berikutnya, mari anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan perhatikan jeda berikut ini. Kita akan kembali bersama Bapak di dalam acara program Belajar di Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, masih bersama dengan Bapak Otiel di sini di dalam program Belajar di Rumah bersama Guruku. Ya, anak-anak, ya, Bapak buka
ya buka pertanyaan hari ini sebelum Bapak lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, kalau anak-anak ada yang bertanya, silahkan hubungi melalui telepon 031 21 000 501. Ya, telepon ini sudah tertera di layar kaca anak-anak di rumah. Silahkan kalau ada yang bertanya, telepon melalui telepon ini. Nah, anak-anak kasih Tuhan, Bapak akan lanjutkan. Ya, kita sudah belajar bagaimana Allah melindungi. Ya, Allah melindungi dengan kepak di bawah sayapnya. Ya, kepak sayap Allah. Artinya Allah melindungi kita di bawah kekuatan Allah, ya, di bawah sayapnya Allah, artinya bawah tangan Allah. Dan juga Allah melindungi kita dengan cara memagari kita, ya, dengan kesetiaannya. Itulah cara Allah melindungi kita. Dan juga diperintahkanlah malaikat Allah untuk melindungi kita. Nah, anak-anak kasih Tuhan, nah, siapa yang dilindungi? Nah, siapa? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Siapa yang dilindungi? Di dalam kitab Mazmur yang kita tahu, yang dilindungi adalah hati yang melekat kepada Tuhan, yaitu anak-anak yang melekat kepada Tuhan. Itulah yang dilindungi. Ya, jadi hati yang melekat kepada Tuhan adalah hati yang selalu beribadah, yang selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi, siapa lagi yang dilindungi? Yang dilindungi adalah orang-orang yang mengenal Allah, yaitu orang yang mengenal Allah itu orang yang setia membaca firman-Nya. Nah, inilah orang-orang yang dilindungi oleh anak. Apakah anak-anak dilindungi oleh Allah? Pasti mau dilindungi oleh Allah. Ya, anak-anak kasih Tuhan, apakah ada yang bertelepon? Halo? Nah, jadi kalau belum ada, mari. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan hubungin di 031 21 000 501. Silahkan Bapak buka pertanyaan kalau ada yang ingin bertanya. Nah, jadi anak-anak yang kasih Tuhan, inilah anak-anak yang dilindungi oleh Tuhan. Mari kita mau hidup di dalam Tuhan. Jadi anak-anak, kesimpulannya bahwa sehebat apapun manusia tidak bisa terhindar dari segala namanya mara bahaya, seperti sakit penyakit, ya, seperti peristiwa yang tidak menyenangkan, baik itu sikap emosional kita, ya, kita tidak bisa terhindar, seperti marah, iri hati, putus asa, sombong, itu kita harus redam, ya, kita mau berlindung, ya, di dalam Tuhan. Dan juga setiap manusia membutuhkan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Rasa aman itu hanya dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasa aman dalam Tuhan hanya diperuntukkan bagi setiap manusia yang selalu setia. Setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ya, anak-anak tuh yang dikasih Tuhan, itulah kesimpulannya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dan juga kita mau tetap bersyukur punya Allah yang memberikan perlindungan. Nah, ada tugas, ya, ada tugas mandiri yang dikerjakan, ya. Buatlah satu doa ungkapan, ya, doa ungkapan rasa syukurmu setelah mendapat perlindungan dari Tuhan. Ini tugas mandiri yang dikerjakan, ya. Doa ungkapan rasa syukur atas perlindungan Tuhan. Bukan hanya tugas mandiri, ya, ada juga evaluasi. Ya, anak-anak, halo? Halo. Ya, selamat pagi. Dari mana? Pagi. Iya, dengan siapa ini? Kelas 4, SDK Indiasana 7. Dari? SDK Indiasana 7, kelas 4 SD. Iya, namanya siapa? Namanya Marcelo. Marcelo. Ya, selamat pagi Marcelo. Apa yang mau ditanyakan Marcelo? Pak, kenapa setiap manusia ada pergumulan hidup? Mengapa setiap manusia ada pergumulan hidup? Wow, pertanyaan hebat anak-anak ini. Wah, luar biasa ya. Mengapa setiap manusia ada pergumulan hidup? Terima kasih Marcelo. Bapak akan jawab ya. Nah, kenapa manusia mengalami pergumulan hidup? Karena kita hidup di dalam dunia ini, ya.
Karena di dalam dunia ini ada banyak macam pergumulan. Contohnya, Marcelo setiap bangun pagi, ya kan? Bangun pagi, kadang-kadang agak malas. Mama bangun nih, ayo Marcelo bangun cepat. Ayo belajar cepat Marcelo. Aduh mama masih malas. Nah itu pergumulan hidup. Pergumulannya mau bangun pagi aja susah. Nah itulah yang harus kita mau hidup benar di dalam Tuhan, ya, supaya pergumulan hidup kita ini ya dituntun oleh Tuhan. Jadi waktu bangun pagi, pada saat kita malam tadi berdoa, ya Tuhan terima kasih aku mau tidur dan besok aku mau bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kalau diawali dengan baik, pasti waktu bangun pagi pasti akan semangat dan tidak akan marah-marah waktu dibangunkan mamanya. Nah itulah jawabannya. Jadi setiap manusia mengalami pergumulan hidup karena manusia ini masih hidup di dalam dunia, ya, dunia ini yang masih punya pergumulan masing-masing. Nah anak-anak yang kasih Tuhan, ya ada tugas evaluasi, ya evaluasinya ada, tolong dikerjakan, ada 5. Ya, yang pertama jelaskan apa arti kata pertolongan, dan yang kedua sebutkan 3 hal ancaman atau gangguan yang membuat kita merasa tidak aman, dan yang ketiga sebutkan 3 macam pertolongan dari Allah, dan yang keempat jelaskan cara mendapatkan pertolongan dari Allah, dan yang kelima tulis 5 perasaanmu ketika mengalami musibah. Nah anak-anak kasih Tuhan, ya sebentar lagi kita akan lanjutkan pembelajaran kita, ya, bersama dengan Ibu Lesti. Mari saya undang Ibu Lesti. Selamat pagi Ibu Lesti. Pagi. Ya anak-anak kasih Tuhan, sebentar lagi kita akan lanjutkan pembelajaran tema berikutnya bersama Ibu Lesti. Nah sekian Bapak ucapkan selamat pagi, dan kita masih tetap di dalam program Belajar di rumah bersama guruku.